Ya kita emang nggak terlalu ekspresif sih, tapi dengan dia percaya aja buat aku tuh udah kayak penyemangat lah gitu. Dia nggak membebani aku waktu aku kerja gitu tuh, buat aku tuh udah bersyukur. Karena nggak semua orang ya bisa menerima situasi kerja sebagai seorang aktor gitu. You know what I mean lah, nggak perlu dijelasin. Melihat Oke. Kaki ini kita mau Ya, ngobrol nih soal karir boleh. seorang Kenny Austin nih. Berawal dari lulusan teknik mesin Iya. 2014 ya Kak. Lulusannya 2016 lulusnya, tapi angkatan 2010. Oke. Kak, apa sih yang akhirnya membuat seorang Kenny Austin nih dari seorang sarjana teknik mesin akhirnya mau terjun ke dunia entertain nih Kak? Sebenarnya sih semuanya serba ketidaksengajaan sih. Waktu pertama kali coba untuk pindah ke Jakarta itu juga sebenarnya masih kuliah waktu itu. Belum lulus, jadi sempat tertahan dulu skripsi, makanya lulusnya itu sampai 6 tahun waktu itu. Sempat setahun lah di Jakarta, coba dulu di modeling. Waktu itu ya bisa dibilang kurang apa ya, kurang masuk lah, karena dari secara tinggi badan aja kalau modeling di Jakarta aja itu untuk cowok waktu itu ya amannya 183 cm tinggi badannya. Sedangkan kalau saya sendiri itu cuma 176 cm. Ya kebanting lah tingginya sama yang lain. Setahun nyoba itu sepertinya bukan jalannya lah. Aku ngerasa begitu. Akhirnya dikasih kesempatan untuk cobain acting. Pertama kali projectnya itu 2016 awal. Dan langsung jatuh cinta sama dunia acting. Ya emang pasti harus belajar lah. Awal-awal juga pasti nggak langsung yang luwes. Banyak teknik yang masih belum dikuasai gitu. Jadi sempat juga belajar belajar acting, ada ngambil kelas acting. Dan kalau buat aku sebenarnya ya belajar acting itu, belajar di luar tuh 30%, 70% itu pasti di lokasi lah. Di lokasi. Ya berarti mulai dari 2016 awal sampai sekarang di acting. Film udah, series udah, akhirnya sekarang dicinta Yasmin nih Kak. Gimana sih awalnya dicinta Yasmin, terus gimana cara kakek ini sendiri nih ngebangun chemistry dengan para pemain, terutama nih dengan pemain utamanya nih. Awalnya aku ditawari screen test waktu itu. Sebenarnya sebelum project ini juga sebenarnya harusnya aku di jalan project yang lain dengan MNC juga waktu itu, dengan director yang sama juga, Pak Dodi waktu itu. Tapi akhirnya nggak jalan waktu itu karena mungkin dari secara konten cerita tidak di approve kali ya. Aku juga nggak tahu secara teknisnya gimana. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian ditawari lagi, cuman yang ini sih waktu itu posisinya udah fix, katanya pemainnya Amanda sama Kamue, si Kak Samuel. Terus katanya sih ceritanya cinta segitiga gitu, jadi ada satu karakter yang masih belum ketemu. So aku pikir bisa nggak ya, maksudnya udah lama sih nggak stripping juga kan, jadi ya udahlah cobain aja. Screen test waktu itu juga sebenarnya perannya bukan Romeo waktu itu, sebenarnya perannya Rangga. Aku masih ingat banget waktu itu tuh masih perannya tuh businessman, jadi bukan seorang psikiater. Karena waktu itu psikiater harusnya, seingatku itu emang Kak Samuel gitu. Cuma sering berjalannya waktu, ceritanya berubah juga, ya banyak revisi segala macam, akhirnya jadi aku yang dapat peran psikiater itu, Romeo ini. Romeo. Oke. Nah Kak, ini kan ceritanya ini kan soal Amanda dan Kak Kenny in real life, dan dalam sinetron ini sebagai Romeo dan Yasmin. Itu kan sudah membangun image yang baik di netizen dan pemirsa setia RCTI ini. Punya beban nggak untuk harus
nyamain atau mungkin bisa melebihi ekspektasinya pemirsa nggak? Karena kan dulu kan Icin, ada Aldebaran dan Kak Amanda juga. Kalau kamu sendiri gimana? Aku sih pasti ada sedikit pressure, tapi justru itu yang aku jadikan sebagai pemicu semangat sih. Karena aku yakin masing-masing orang yang memerankan satu peran itu pasti punya cara, punya karakter yang berbeda gitu, cara pembawaan yang berbeda. Jadi aku rasa aku nggak harus nyamain dengan IC gitu-gitu. Tokoh lain. Iya, aku nggak harus sama dengan tokoh lain. Toh di sini kan emang perannya psikiater dan aku punya versi aku gimana cara bawainnya. Ya aku mainin seluas mungkin aja gitu. Justru kalau aku ngerasa kalau misalnya aku terlalu mikirin soal pressure-nya untuk bisa menyamain atau apa, hasilnya akan kurang maksimal sih. Setuju. Oke Bang, ini kan beberapa scene kakek ini juga nih kan sempat membuat netizen baper nih. Scene-scene yang bersama Amanda itu tanggapan kamu sendiri mungkin seperti apa? Sudah pernah lihat kah tayangan-tayangan yang beberapa pemirsa sampai baper, ada yang nonton TV-nya sampai segitunya. Itu mungkin tanggapan kamu seperti apa? Melihat adegan kamu nih Iya. dengan Yasmin. Pasti sih netizen ada aja yang nge-tag gitu kan. Kalau misalkan lagi free, lagi santai, ya aku sering scroll Instagram gitu. Ya sering lihat beberapa cuplikan-cuplikan adegan itu. Eh, aku sih cukup senang lah dari soundtrack semuanya juga menurut aku oke. Dan yang pastinya juga aku senang penonton kadang bisa memberikan sedikit kritik, ya which is aku terima-terima aja sih sebenarnya. Dan aku mencoba untuk belajar untuk apa ya, maksudnya kayak jadiin bahan pertimbangan mungkin, oh mungkin di sini harus diperbaiki, di situ harus diperbaiki, itu nggak masalah sih. Dan banyak juga yang suka, aku bersyukur, berterima kasih, ya artinya mereka emang penonton setia lah. Karena waktu beberapa kali meet and greet juga aku sempet shock kayak mereka tuh tahu hari ini episode berapa, besok episode berapa. Sedangkan aku sendiri sebagai seorang pemainnya kadang aku tuh lose track gitu karena di lokasi mulu kan. Oke. Sejauh ini ngebangun chemistry dengan Yasmin gimana? So far so good lah. Dulu aku pernah satu project sama Amanda juga, tapi ya emang jarang satu frame sih. Emang plotnya nggak sama dia. Tapi kali ini plotnya kan benar-benar lengket sama dia. Nggak ada masalah lah. Dia seorang aktor yang profesional juga. Dia tahu harus ngelakuin apa. Jadi buat aku tuh lingkungan kerja enak aja gitu. Dan cara ngebangunnya sih buat aku sih nggak ada special treatment seperti apa. Kita ketemu tiap hari di lokasi, kita ngobrol, itu secara otomatis akan kebangun secara tersendiri kok. Dan kalian sesama cast mungkin saling sharing gak sih? Kita share, kalau di set kita suka diskusi, ini enaknya diapain nih adegannya. Kalau misalkan di penulisan misalnya ceritanya kayak kurang klik ya kalau misalkan kita ikutin naskah gitu, kita ubah dikit ya gitu. Ya kita suka diskusi itulah untuk supaya adegan itu terlihat lebih ngalir aja. Oke. Nah ini fun fact nih Kak. Kalau semisalnya nih in real life-nya kamu dan di sinetron nih melihat Yasmin dan Amanda seperti apa? Dua sosok yang berbeda Kak, dan kamu sendiri nih lebih milih Yasmin atau tokoh Amanda sendiri? Maksudnya milih apa nih? Maksudnya kalau melihat sosoknya Yasmin dan Amanda nih, kalau kamu sendiri harus kan kakak udah punya cewek nih, tapi kalau misalnya harus disuruh memilih, mungkin Yasmin atau Amanda, tipenya kamu sendiri, tipenya seorang Kenny Austin. Dua-duanya nggak boleh. Dulu Boleh dua, kenapa harus satu? satu aja kita butuh mungkin jawaban satu aja, melihat Yasmin atau Amanda. Ini dari sinetron ya kan? Iya. Ya sebenarnya beda lah kalau mau ngomongin Yasmin mah kalem, Amanda yang asli kan ya suka bercanda gitu kan. Ya Amanda lah kalau bilang ya. Amanda ya. Karena mungkin lebih kalem atau seperti apa kan? Ya justru lebih ngocol sih sebenarnya. Lebih ngocok. Oke, Kak mungkin kita kamu kan juga suka tipe orang yang suka naik gunung ya Kak? Iya. Itu gimana sih Kak ceritanya, mungkin dari awal boleh kamu jelasin alasannya apa sampai kamu bisa suka hobi naik gunung? Ya karena sebenarnya dari sebelum COVID sih waktu itu beberapa kali naik gunung. Cuman nggak apa yang benar-benar nagih banget dan nggak penasaran sama gunung yang lain juga. Tapi pas COVID benar-benar gak ada kegiatan lain, jadi aku sama teman-temanku tuh nyari kira-kira
kegiatan apa ya bisa refreshing sekalian kita healing lah, karena kan waktu itu PPKM jadi kayak nongkrong di tempat tertutup itu kan nggak dibolehin karena penyebarannya lumayan cepet kan. Akhirnya ya kita jadinya naik gunung terus, nggak tahu sih, jadi otomatis kayak next mana lagi nih, gunung itu gitu. Dari Sejauh- situ sih. Sejauh ini udah berapa gunung yang kamu takluk? Belum banyak lah, baru berapa ya, baru 6 kayaknya. Persiapan kamu untuk naik gunung itu apa aja sih? Sebenarnya sih yang paling penting itu stamina sih, banyakin latihan kardio sama penguatan kaki. Tapi kan sebenarnya aku daily aja tuh emang suka olahraga kan, jadi sebenarnya nggak ada persiapan yang terlalu gimana, hanya persiapan mental sama barang-barang perlengkapan equipment yang lengkap aja sih. Oke. Luar negeri juga nih kak, emang suka explore dunia luar, memang suka berpergian traveling ke luar negeri atau lebih milih di dalam negeri? Aku suka traveling, tapi mau dibilang luar negeri, dalam negeri dua-duanya juga suka. Intinya kalau tempat baru aku suka explore. Tempat baru suka explore. Aku suka explore. Ya bisa dibilang life for traveling lah kalau aku mah. Untuk dapat pengalaman baru atau melihat sisi kehidupan yang lain atau seperti Melihat budaya baru, melihat kota yang baru, suasana baru, tradisi mereka, ya banyak lah. Kita kadang suka amazed aja sih, kayak gila ya, kota misalkan kayak di Eropa arsitekturnya bagus-bagus banget ya. Mungkin itu juga bisa jadi inspirasi kan kalau misalkan nanti kita mau bangun sesuatu di sini gitu loh. pengalaman baru dan pengetahuan baru? Iya benar. Jadi kan vision kita lebih terbuka lah gitu lah, nggak terkurung di satu tempat gitu. Oke, Kak Kenny, lu ini kan punya look Korean look ya. Uh, seberapa hour sih lu untuk menjaga kebugaran dan stamina biar fit, terutama perawatan muka nih? Aku sih sebenarnya nggak terlalu ribet sama perawatan muka sih, jujur aja. Tapi dulu emang aku jerawatnya parah, sampai jerawatnya udah nggak tahu mau numbuh di mana. Tapi kayak itu hormon deh, karena setelah kuliah itu jerawatnya hilang sendiri sih. Aku perawatan nggak ribet kok, nyuci muka sehari maksimal 2 kali, terus day cream, night cream, eye cream, ya udah itu doang, yang basic aja. Sunscreen lah, sama sunscreen sebelum keluar ruangan. Melihat postingan-postingan kamu yang memang seperti K-pop dan artis-artis Korea, pernah terpikirkan di benak kamu untuk kayak sesekali lakukan surgery, operasi atau seperti itu? Belum ada kepikiran untuk itu sih. Dan nggak ada. Sekarang semuanya asli nih, asli semua, nggak ada palsunya. Tapi mungkin tanggapan kamu seperti apa sih netizen yang selalu bukan ngegiring sih, makanya selalu berkomentar bahwa gila ini Korean look banget, ini Ya, artis gue, idola gue udah kayak opa-opa Korea. Mungkin tanggapan kamu seperti apa? ya itu kan komentar orang ya bebas-bebas aja, sah-sah aja sih. Tapi ya emang aku sendiri emang juga suka nonton K-drama sih. Jadi aku ngerti lah maksud mereka itu seperti apa. Ya mungkin karena emang muka aku lebih ke oriental look kali ya, jadi menurut mereka ya lebih ke opa-opa Korea gitu. Hobi nonton K-drama tuh pernah jadi inspirasi gak sih untuk style-stylenya? Oh sering. Sering. Dan untuk stylenya itu akhirnya kamu sedikit mengadaptasi, mengikuti atau seperti apa? Ya bisa dibilang seperti itulah, karena kan orang Korea itu juga looknya Asian kan, aku juga Asian look, jadi style mereka tuh lebih masuk gitu. Sedangkan kalau ke barat-baratan kadang tuh kayak buat aku sendiri kayak terlalu maksa gitu ya, kayak nggak cocok gitu. Oke, Kak, mungkin kita sedikit nih update soal umur kamu yang udah segini, yang udah matang nih. Pokoknya udah dari segi finansial, udah mandiri, udah matang. Sosok pendamping hidup yang nanti ke masa depan kamu tuh mungkin seperti apa sih, kalau boleh diceritakan sedikit, dijelasin sedikit? Nggak muluk-muluk lah, yang nyambung aja, nggak neko-neko, yang baik, yang lifestyle-nya nyambung, gitu aja sih. Untuk hubungan yang dari 2016 ya Kak? Sorry, masih sama Iya. Kak Aurel kan? Iya. Dari 2016 ya Kak itu? 2000 enggak, itu 2018 malah. 2018. 2018. Mungkin kalian berdua nih dalam hubungan untuk saling mendukung satu dengan yang lain itu seperti apa sih? Karena kan kamu sendiri di dunia entertain yang sibuk banget nih Kak. Mungkin dukungan yang sering dikasih Aurel untuk kamu tuh untuk lebih semangat
bekerja atau meraih masa depan, mimpi-mimpi kamu mungkin seperti apa? Nggak, apa ya? Ya kita emang nggak terlalu ekspresif sih, tapi dengan dia percaya aja, buat aku tuh udah kayak penyemangat lah gitu. Dia nggak membebani aku waktu aku kerja gitu tuh, buat aku tuh udah bersyukur. Karena nggak semua orang ya bisa menerima situasi kerja sebagai seorang aktor gitu. You know what I mean lah, nggak perlu dijelasin. Melihat Kak Aurel seperti apa? Hah? Kamu sendiri melihat Kak Aurel mungkin seperti apa? Sosok yang seperti apa? Inspiratif kah atau seperti apa? Yang